Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-18 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa fil hadits ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan di dalam sebuah hadis, doa adalah inti dari ibadah. Ini adalah dalil di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Kemarin beliau mengatakan wa minhu ad-du'a, dan di antara ibadah adalah doa. Di antara dalilnya yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah dan tidak boleh diserahkan kepada selain Allah adalah ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan di sana ada hadis lain yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan juga Ibnu Majah, yaitu ucapan Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya doa adalah salah satu jenis ibadah yang wajib diserahkan hanya kepada Allah SWT, dan diharamkan untuk menyerahkan doa ini kepada selain Allah. Barang siapa yang menyerahkan doa dan meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, siapapun dia, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar dan juga telah melakukan kekufuran yang besar. Dan beliau SAW ketika mengucapkan hadis ini, beliau membaca ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian telah berkata, ud'uni astajib lakum, hendaklah kalian meminta kepadaku, berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Hendaklah kalian berdoa kepadaku, kata Allah. Perintah dari Allah SWT kepada kita semua untuk supaya kita berdoa hanya kepada Allah, menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Karena Allah SWT tidaklah memerintahkan kepada kita dengan sesuatu kecuali apabila sesuatu tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Apabila itu dicintai dan diridhai, maka itu adalah ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Allah SWT mengatakan an ibadati, dan di awal ayat Allah menyuruh kita untuk berdoa, menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina, direndahkan oleh Allah SWT. Karena dahulu di dunia dia sombong dan tidak berdoa kepada Allah SWT, bahkan menyerahkan doanya, permintaannya kepada selain Allah. Doa adalah ibadah, wajib diserahkan kepada Allah, dan diharamkan diserahkan kepada selain Allah SWT. Dan berdoa kepada selain Allah hukumnya adalah syirik, dan syiriknya di sini masuk di dalam syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Seperti seseorang yang berdoa kepada orang yang sudah meninggal, baik yang dinamakan dengan wali atau orang yang saleh, meminta kepadanya kebaikan atau meminta supaya dihindarkan dari mudarat dengan mengatakan ya fulan, maka ini semua adalah termasuk berdoa kepada selain Allah. Dan ini adalah termasuk kezaliman yang besar dan termasuk kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kepada kita kebaikan kecuali Allah SWT. Seandainya seluruh makhluk berusaha untuk memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah tidak menghendakinya, maka mereka tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan sebaliknya, seandainya seluruh makhluk berusaha untuk memberikan mudarat kepada kita, tapi Allah tidak menghendakinya, maka tidak mungkin mereka bisa memberikan mudarat kepada kita. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Apabila engkau melakukannya, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim, mendolimi dirinya sendiri. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Apabila Allah SWT ingin memberikan mudarat kepadamu, maka tidak ada yang bisa menyingkap, menghilangkan mudarat tersebut kecuali Dia. Dan apabila Allah SWT menginginkan kebaikan, karunia dan anugerah kepadamu, niscaya tidak ada yang bisa menolak
dan mencegah anugerah tersebut. Seorang muslim meminta kebaikan hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh meminta kebaikan kepada selain Allah. Meminta kesehatan, meminta rezeki, meminta kesuksesan, memintanya hanya kepada Allah SWT. Demikian pula di dalam meminta untuk dijauhkan dari mudarat dan juga musibah. Tidak boleh memintanya kecuali kepada Allah SWT. Dialah Allah SWT yang bisa menghilangkan musibah dan mudarat dari seseorang. Kemudian beliau mengatakan, wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan dalil al-khawf, yaitu rasa takut, yang menunjukkan bahwasanya al-khawf adalah termasuk ibadah, adalah firman Allah SWT yang artinya, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku seandainya kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Firman Allah wa khafuni adalah perintah dari Allah SWT kepada kita semua supaya menyerahkan rasa takut ini hanya kepada Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya al-khawf atau rasa takut adalah dicintai oleh Allah SWT. Semakin seseorang takut kepada Allah SWT, maka akan semakin dicintai oleh Allah SWT. Dan takut yang dimaksud di sini adalah rasa takut kepada Allah SWT yang menjadikan kita taat kepada Allah dan menjadikan kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah SWT. Ini adalah takut yang diperintahkan. Inilah yang dimaksud dengan al-khawful mahmud, rasa takut yang dipuji yang Allah perintahkan. Karena di sana ada rasa takut yang tercela, yaitu apabila seseorang berlebih-lebihan di dalam rasa takutnya sehingga menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah SWT, putus asa dari karunia Allah, putus asa dari ampunan Allah SWT dan rahmatnya. Maka rasa takut yang seperti ini bukan terpuji, akan tetapi dia adalah rasa takut yang tercela. Allah SWT berfirman, وَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Adapun orang muslim, maka tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Dan Allah mengatakan setelahnya, in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwasanya khauf ini adalah termasuk syu'abul iman, termasuk cabang di antara cabang-cabang keimanan. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, hendaklah kita menyerahkan khauf ini hanya kepada Allah SWT. Dan di sana ada khauf atau rasa takut dinamakan oleh para ulama dengan khauf tabi'i, yaitu khauf yang merupakan tabiat manusia. Artinya apabila seseorang memiliki rasa takut ini, maka dia tidak tercela, dan ini bukan termasuk khauf ibadah, tetapi dia adalah khauf yang merupakan tabiat manusia. Seperti orang yang takut dari api, atau seseorang yang takut mudarat dari orang lain karena dia merasa bersalah. Tabiat manusia memang demikian. Apabila dia merasa bersalah, maka dia akan takut kepada orang yang dia zalimi. Demikian pula seseorang takut dari api. Maka ini semua adalah termasuk takut yang tabi'i, yang manusia tidak selamat darinya. Bahkan para nabi dan juga para rasul alaihimussalam. Ceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam ketika beliau tidak sengaja memukul salah satu kaumnya Fir'aun, kemudian orang tersebut meninggal dunia, maka Nabi Musa alaihissalam merasa bersalah dan beliau tinggal di kota beliau dalam keadaan was-was, dalam keadaan takut. Sebagaimana firman Allah SWT, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Maka jadilah Musa di kotanya dalam keadaan khaif, dalam keadaan takut, dalam keadaan was-was. Karena beliau merasa bersalah, merasa apa yang beliau lakukan adalah sebuah kesalahan. Secara tidak sengaja beliau membunuh salah satu dari kaumnya Fir'aun. Rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut yang tabiat. Tidak lepas manusia dari rasa takut yang seperti ini, dan ini tidak tercela. Kemudian beliau mengatakan, wa dalilur raja qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan dalil bahwasanya harapan yaitu raja adalah termasuk ibadah, adalah firman Allah SWT yang artinya barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabbnya, itu pada hari kiamat, pertemuan dengan Allah SWT dalam keadaan yang baik, maka hendaklah dia beramal dengan amal saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah mengatakan faman kana yarju,
Maka barang siapa yang mengharap, menunjukkan bahasanya mengharap pertemuan Allah, mengharap rahmat Allah SWT adalah termasuk ibadah yang seseorang dipuji apabila dia memiliki rasa roja ini kepada Allah SWT. Semakin seseorang tinggi di dalam mengharap kepada Allah, mengharap rahmatnya, mengharap karunia-Nya, maka semakin dicintai oleh Allah SWT. Karena roja adalah termasuk ibadah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.